Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang akan menjelaskan mengenai gender. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu Ajna Dewi Wulandari, Gina Fauzia Hajimah, Ija Farhan Nur Fauzan, Lisnawati Suwargana, Nabila Rati Widya, Nurpa Wiliano, Putri Nur Isnaini, Salwa Siti Saada, Salwa Putri Cika Amalia, dan Siti Fatimah. Exploring Gender Views. Menurut Blackmore, Berenbaum, dan Liben 2009, gender merujuk pada karakteristik orang sebagai laki-laki dan perempuan. Identitas gender melibatkan pemahaman tentang gender seseorang, termasuk pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan seseorang sebagai pria atau wanita. Gender dapat dilihat dari berbagai pandangan dan faktor. Yang pertama, pandangan biologis, yaitu 23 pasang kromosom dalam diri manusia merupakan penentu apakah fetus itu akan jadi wanita dengan disimbolkan XX atau pria yang disimbolkan dengan XY. Tak ada yang menyangkal adanya perbedaan genetik, biokimia, dan anatomi antar jenis kelamin. Namun bahkan para ahli gender dengan orientasi lingkungan yang kuat mengakui bahwa anak perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda karena perbedaan fisik mereka dan peran mereka yang berbeda dalam reproduksi. Yang kedua, pandangan sosial. Menurut Blackmore, Berenbaum, dan Liben 2009, gender khususnya menyoroti pentingnya berbagai konteks sosial yang di dalamnya anak-anak berkembang, khususnya keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media. Pandangan sosial menurut Brownstein 2006, banyak orang tua mendorong anak laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam jenis permainan dan kegiatan yang berbeda. Sedangkan menurut Luria dan Herzog 1985, anak-anak perempuan lebih besar kemungkinannya diberikan boneka. Setelah observasi ekstensif terhadap ruang kelas sekolah dasar, ada 2 peneliti mencirikan pengaturan bermain sebagai sekolah gender. Di sekolah dasar, anak laki-laki biasanya bergaul dengan anak laki-laki dan anak perempuan dengan anak perempuan, tapi lebih mudah bagi anak perempuan untuk bergabung dengan kelompok anak laki-laki atau yang suka disebut dengan istilah tomboy. Sedangkan anak laki-laki untuk bergabung dengan kelompok perempuan itu agak sulit karena tekanan gender yang lebih besar dari masyarakat kita pada anak laki-laki. Selain dilihat dari pandangan biologis, pandangan sosial, kita juga melihat dari faktor-faktor kognitif. Faktor kognitif berkontribusi pada pengembangan gender anak-anak. Menurut teori perkembangan kognitif, tipe gender anak terjadi setelah mereka mengembangkan konsep gender. Setelah mereka secara konsisten menganggap diri mereka sebagai laki-laki atau wanita, anak akan menata dunia yang berdasarkan gender. Teori ini pada mulanya dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg 1966. Skema adalah struktur kognitif, jaringan asosiasi yang memandu persepsi seseorang. Skema gender mengatur dunia dalam hal perempuan dan laki-laki. Gender stereotyping, similarities and difference. Stereotype gender adalah kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Jadi, ini tuh adalah pemberian label atau cap terhadap pria atau wanita dalam melakukan tindakan yang semestinya. Semua stereotype, entah itu berhubungan dengan gender, etnis, atau kategori lainnya, mengacu pada citra dari anggota kategori tersebut. Banyak stereotype bersifat umum sehingga menjadi ambigu. Misalnya kategori maskulin dan feminim.
Perilaku yang berbeda dapat dikaitkan pada masing-masing kategori, seperti berkelahi dan memelihara jenggot untuk maskulin, dan main boneka serta mengenakan lipstik untuk feminim. Jadi apabila tindakan di sini bertolak belakangan, maka seseorang itu akan diberikan cap yang kurang baik oleh orang lain. Memberi cap stereotip sebagai maskulin dan feminim pada murid dapat menimbulkan konsekuensi signifikan, disebutkan oleh Kite pada tahun 2001. Selanjutnya ada kesamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademis. Yang pertama ada penampilan fisik. Pada umumnya, anak lelaki lebih unggul dibandingkan dengan anak perempuan di bidang olahraga, seperti lari, lempar, dan melompat. Di masa SD, perbedaan ini seringkali tak begitu benar, tetapi akan kelihatan jelas saat SMP. Menurut Small and Scoot tahun 1990, perubahan hormonal pada masa pubertas menyebabkan pertambahan massa otot untuk lelaki dan menambah lemak untuk perempuan. Ini akan menguntungkan anak lelaki saat beraktivitas dalam kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan, ukuran, dan energi. Meski demikian, faktor lingkungan juga mempengaruhi penampilan fisik bahkan setelah masa pubertas. Anak perempuan biasanya tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang meningkatkan keahlian gerak seperti bidang olahraga. Menurut Thomas and Thomas tahun 1988. Yang kedua, ada keahlian matematika dan sains. Ada temuan yang beragam dalam penelitian soal kemampuan matematika. Dalam beberapa analisis, anak lelaki lebih unggul dalam matematika dan ini telah lama menjadi perhatian. Menurut Eisenberg, Martin and Phelps tahun 1996. Namun, secara keseluruhan, perbedaan gender dalam soal keahlian matematika ini cenderung kecil. Pernyataan seperti pria lebih unggul dibanding wanita dalam bidang matematika seharusnya tidak dipahami sebagai klaim bahwa semua lelaki bisa unggul di atas wanita dalam bidang matematika. Yang ketiga ada verbal. Anak perempuan punya kemampuan verbal yang lebih baik dibandingkan dengan anak lelaki menurut McCoby and Jacqueline tahun 1974. Akan tetapi, analisis yang lebih baru menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak lelaki dalam keahlian verbal. Misalnya, sekarang ini nilai tes pria dan wanita dalam kemampuan verbal dalam ujian SAT adalah sama. Menurut Educational Testing Service tahun 2002. Yang keempat, ada pencapaian pendidikan. Laki-laki lebih besar kemungkinan di-out dari sekolah ketimbang perempuan. Meskipun perbedaannya kecil, laki-laki sebesar 15% dan perempuan sebesar 13%. Menurut National Center for Educational Statistics tahun 2001. Perempuan 90% lebih mungkin menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di Amerika Serikat ketimbang pria 87%. Yang kelima ada keahlian hubungan. Ahli sosiolinguistik Deborah Tennant tahun 1990 membedakan antara rapport talk dengan report talk. Rapport talk adalah bahasa percakapan dan cara menjalin hubungan dan menegosiasikan hubungan. Report talk adalah pembicaraan yang memberikan informasi. Berpidato adalah contoh dari report talk. Pria menjadi pusat perhatian dengan bercerita, membuat lelucon, serta mengajar dan memberi informasi. Wanita lebih suka percakapan pribadi dan percakapan yang berorientasi hubungan. Yang terakhir, yang keenam, ada agresi dan regulasi diri. Salah satu perbedaan gender yang paling konsisten adalah anak lelaki secara fisik lebih agresif ketimbang anak perempuan. Perbedaan ini akan tampak jelas ketika anak diprovokasi dan perbedaan ini ada di semua kultur dan tampak sejak awal perkembangan anak. Menurut White tahun 2001. Baik itu faktor biologis maupun lingkungan telah dianggap sebagai faktor yang menimbulkan perbedaan gender dalam agresi fisik ini. Faktor biologi itu mencakup hereditas dan hormon. Faktor lingkungan mencakup ekspektasi kultural.
Contoh, orang dewasa dan teman sebaya, dan penghargaan terhadap agresi fisik anak laki. Anak gadis lebih mungkin melakukan apa yang dinamakan agresi relasional, yakni perilaku seperti berusaha membuat orang lain tidak menyukai seseorang dengan cara menyebarkan gosip jahat tentang anak itu atau mengabaikan seseorang ketika dia marah kepadanya. Menurut Crick dan kawan-kawan tahun 2001 dan menurut Underwood tahun 2002. Dalam satu studi, rendahnya kontrol diri anak berhubungan dengan agresi, tindakan mengejek, bereaksi berlebihan terhadap frustasi, kerjasama yang buruk, dan ketidakmampuan untuk menunda kesenangan menurut Block and Block tahun 1980. Selanjutnya adalah gender kontroversi atau kontroversi dalam gender. Menurut Hide dan Mezulit tahun 2011 ada kontroversi tentang perbedaan dan persamaan. Sedangkan Alice Egli 1996, 2000, dan 2001 berargumen bahwa kepercayaan bahwa perbedaan gender itu sedikit atau tidak ada adalah kepercayaan yang berakar pada komitmen pesimis pada persamaan gender dan kesetaraan politik. Banyak kaum feminis mencemaskan bahwa perbedaan gender iri akan diinterpretasikan sebagai defisiensi di pihak wanita dan dianggap sebagai perbedaan berbasis biologis. Mereka berpendapat bahwa kesimpulan itu dapat memunculkan kembali stereotip tradisional bahwa wanita pada dasarnya lebih inferior dan lemah ketimbang pria. Menurut Carford dan Uner tahun 2000, Egli menyatakan bahwa sebagian besar riset tentang gender ini mengungkapkan perbedaan gender yang lebih besar ketimbang yang dikira kaum feminis. Kontroversi ini menunjukkan betapa sulitnya negosiasikan sains dan politik gender. Nah, sekarang kita masuk ke gender dalam konteks pendidikan atau gender in context education. Menurut Tiana 2007, perspektif adil gender perlu disisipkan atau diintegrasikan ke dalam materi yang relevan, karena tidak semua materi pelajaran dapat disisipkan nilai adil gender secara langsung dalam pembahasannya. Namun demikian, nilai-nilai adil gender tetap dapat diintegrasikan melalui bagian pengelolaan kelas pada waktu penyampaian materi, pembuatan soal berdasar materi, penggunaan alat peraga, dan sebagainya. Nah, memasukkan materi-materi gender dalam kurikulum bisa dengan melakukan upaya pengintegrasian materi-materi gender dalam kurikulum yang berkesinambungan. Nah, apa saja sih langkah yang ditempuh dalam upaya pengintegrasian materi-materi gender? Nah, ada beberapa langkah. Di sini yang pertama ada contribution approach. Upaya ini dapat dilakukan dengan memasukkan masalah-masalah gender dalam kurikulum melalui sistem dan kebijakan publik. Nah, yang kedua ada adaptive approach. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi terhadap ide atau gagasan baru tentang gender tanpa mengubah struktur kurikulum yang telah ada. Yang ketiga, transformational approach. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengubah seluruh tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dengan isu-isu gender. Yang terakhir ada social action approach. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman dan ruang diskusi gender di kelas agar siswa mampu melihat isu-isu gender dengan bijak dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi isu tersebut. Nah, pembangunan di bidang pendidikan, misalnya kalau perencanaannya, pelaksanaan atau pelayanannya, pemantauannya, serta evaluasinya sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa
pendidikan yang baik dapat dinikmati oleh semua laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gender role classification. Dalam Centrop 2007, gender roles are set of invitation that prescribe how females or males should think and feel. Menurut Dassault dalam Watani, peran gender juga dapat dikatakan sebagai pandangan orang dalam melihat kepriaan dan kewanitaan. Nah, terdapat dua model orientasi peran gender menurut Nauli, yaitu yang pertama ada model tradisional. Model tradisional ini mengukur feminitas dan maskulinitas sebagai dua hal yang berbeda, di mana ketika seseorang dikatakan sebagai feminin, maka harus memiliki feminitas yang tinggi daripada maskulinitasnya. Dan seseorang dikatakan maskulin jika kemaskulinannya yang tinggi dengan feminitasnya yang rendah. Sehingga untuk seseorang yang tingkat kemaskulinan dan feminin yang sama itu tidak akan dapat diukur. Lalu ada model non-tradisional. Model yang kedua ini mengukur feminitas dan maskulinitas bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dari dua hal tersebut memungkinkan adanya pengelompokan yang lain. Nah, teman-teman, pengelompokan gender ini disuarakan oleh Sandra Elbem. Dapat dilihat ya teman-teman di kolom tersebut. Yang pertama ada androgini. Androgini ini dapat dikatakan ketika seseorang memiliki kefeminitasan yang tinggi dan kemaskulinan yang tinggi di saat yang bersamaan. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang memiliki sifat tegas, yang seperti kita tahu tegas itu sifat dari maskulin, namun juga memiliki kasih sayang yang merupakan cerminan sikap feminim di saat yang bersamaan. Lalu yang kedua ada maskulin. Nah, maskulin seperti yang teman-teman ketahui, maskulin dapat dikatakan ketika kemaskulinannya itu tinggi dengan kefeminitasannya yang rendah. Jadi pada umumnya maskulin ini dimiliki oleh laki-laki dan sifat-sifatnya ini dominan seperti ketegasan, berani, sifat-sifat kemungkinan, pokoknya yang sifatnya itu sifat maskulin gitu. Lalu yang ketiga ada feminim. Nah, feminim ini dapat dikatakan ketika seseorang memiliki kefeminitasan yang tinggi dengan kemaskulinan yang rendah. Pada umumnya feminim ini dimiliki oleh perempuan. Jadi ketika perempuan memiliki sifat ini, maka sifat-sifat kefeminitasan itu akan dominan seperti rasa kasih sayang, pemalu, ceria, seperti itu. Lalu yang terakhir ada undifferentiated. Nah, untuk gender terakhir ini, di mana seseorang kefeminitasannya dan kemaskulinannya itu sama-sama rendah, sehingga tidak terdeteksi apakah maskulin atau feminim maupun androgyn. Seperti itu teman-teman. Eliminating gender bias atau menghilangkan bias gender. Bias adalah sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka. Yang pertama ada teacher-student interaction. Bukti bahwa kelas mengandung bias gender atas anak lelaki seperti kepatuhan, ketaatan mengikuti aturan, berpenampilan rapi dan tertib banyak diasosiasikan dengan anak wanita ketimbang anak lelaki. Anak lelaki lebih mungkin dipandang punya masalah dalam belajar ketimbang anak wanita. Dan personil sekolah itu cenderung mengabaikan bahwa sebenarnya tuh banyak anak lelaki punya masalah akademik, terutama dalam seni bahasa, tapi mereka diabaikan. Malah cenderung distereotipkan perilaku anak lelaki itu sebagai problematika.
Nah, selain bias terhadap anak lelaki, di kelas juga ada bias terhadap anak perempuan. Misalnya, di banyak kelas tuh guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengawasi dan berinteraksi dengan anak lelaki, sementara anak perempuan dibiarkan belajar dan bermain sendiri. Anak lelaki lebih banyak mendapat pengajaran daripada anak wanita dan lebih banyak mendapat bantuan saat kesulitan menjawab pertanyaan. Itu karena guru menganggap kalau misalnya para wanita tuh mampu mengatasi menjawab pertanyaannya. Nah, dari sekian contoh tadi membuktikan bahwa banyak bias gender terhadap anak laki-laki dan perempuan. Namun banyak personel sekolah itu tidak menyadari sikap bias gender mereka karena sikap ini tertanam dalam dan didukung oleh budaya umum. Yang selanjutnya ada kurikulum konten dan unrelated konten. Sekolah telah banyak membuat kemajuan dalam mengurangi seksisme dan stereotipisasi jenis kelamin dalam buku dan materi kurikulum sebagai respon atas Title 9 of the Educational Amendment Act of 1972 yang menyatakan bahwa sekolah itu diwajibkan untuk menjamin perlakuan yang setara antara pria dan wanita. Sebagai akibatnya, buku teks dan materi pelajaran yang disediakan harus bebas dari bias gender. Kini sekolah juga memberi lebih banyak kesempatan pada murid wanita untuk berpartisipasi dalam bidang atletik ketimbang di masa lalu. Namun demikian, bias itu masih ada di level kurikulum. Misalnya masih banyak buku teks lama yang dipakai dan karenanya banyak murid masih mempelajari materi buku usang yang bias gender. Yang ketiga ada sexual harassment atau pelecehan seksual. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh American Association of University Women, 83% dari anak perempuan dan 60% anak lelaki mengatakan bahwa mereka itu pernah dilecehkan secara seksual. Pelecehan bisa dilakukan dengan misalnya colek-colek gitu, atau verbal, bahkan sampai benar dilecehkan. Nah, pelecehan seksual itu dibedakan menjadi dua, ada quid pro quo sexual harassment dan hostile environment sexual harassment. Quid pro quo sexual harassment terjadi apabila seorang karyawan sekolah mengancam akan membuat keputusan pendidikan, misalnya seperti pemberian nilai berdasarkan kesediaan murid untuk menerima tindakan seksual yang tidak diinginkan. Misalnya tuh, kalau misalnya dia nggak mau menurutin gurunya maka nilainya itu diancam. Nah, yang kedua tuh ada hostile environment sexual harassment. Ini terjadi jika murid dikenai tindakan seksual yang tidak diinginkannya, di mana pelecehan seksual itu sangat parah, terus-menerus, berkelanjutan, sehingga tindakan itu menghambat kemampuan murid untuk memperoleh manfaat dari pendidikannya. Dan yang selanjutnya ada teaching strategis mengurangi bias gender. Yang pertama itu dikutip dari Demand Spark and the Anti-Bias Curriculum Task Force. Yang pertama, ketahuilah bahwa guru tuh harus mengetahui bahwa anak laki-laki dan perempuan tuh berbeda sejak usia dini. Dan jika kita diberi buku teks yang bias gender, kita tuh harus mendiskusikannya dengan siswa. Dan sebisa mungkin guru tuh harus jadi contoh peran seksis. Yang selanjutnya bisa guru menganalisis
analisis posisi duduk murid, dan periksa apakah ada segregasi gender atau tidak. Cari seseorang untuk membantu menilai soal dan pola pengajaran pada murid lelaki dan perempuan. Sebisa mungkin, guru menggunakan bahasa yang non-bias dan pelajari terus tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Periksa juga apakah ada pelecehan seksual di sekolah dan jangan biarkan itu. Pengertian gender. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultur, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, disebutkan oleh Silvana pada tahun 2013. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah fisik antara laki-laki dan perempuan untuk memisahkan pencirian manusia dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Istilah gender dengan pemaknaan seperti yang digunakan pada saat ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Disebutkan oleh Nur Hayni pada tahun 2009. Ruang lingkup gender. Gender sering diartikan atau bahkan dipertentangkan dengan seks yang secara biologis didefinisikan dalam kategori laki-laki dan perempuan. Namun, sebenarnya seks merupakan pembagian jenis kelamin secara biologis yang melekat pada jenis kelamin manusia. Sedangkan gender merupakan pembagian jenis kelamin secara sosial yang artinya terbentuk pencirian maskulin maupun feminitas didukung oleh nilai-nilai dari masyarakat, atau disebut juga nurture. Dalam kajian psikologi sosial sendiri, BEM mengelompokkan 4 klasifikasi tentang gender dalam ruang lingkup psikologi sosial ini, yaitu maskulin, feminim, androgini, dan juga tak terbedakan. Berikut adalah perbedaan antara gender dan seks. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada gender. Gender dibentuk oleh sosial atau disebut nurture, dapat diubah, berbeda dari setiap budaya, dan berbeda dari waktu ke waktu. Sedangkan seks dibentuk oleh biologis, dibawa sejak lahir atau disebut nature, tidak dapat diubah, bersifat universal, dan sama dari waktu ke waktu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran remaja dalam kesetaraan gender. Nah, ada 4 peran remaja di sini. Yang pertama, peran remaja dalam pendidikan. Yang kedua, peran remaja dalam pergaulan. Yang ketiga, peran remaja dalam organisasi. Dan yang keempat dan terakhir, peran remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Mari kita jelaskan dari yang pertama. Semua remaja mendapatkan hak dan untuk bisa ikut berperan aktif dalam semua kegiatan di sekolahnya dan mendapatkan pendidikan yang sama, baik perempuan maupun laki-laki. Remaja mendorong mengubah sikap dan perilaku yang mengecilkan kesempatan perempuan untuk mendapat pendidikan atau tidak setara dengan laki-laki di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, peran remaja dalam pergaulan. Remaja mendorong tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat kecuali yang kurang bagus dipandang dari segi etika. Misal, ronda malam oleh perempuan, memikul atau mengangkut batu dan pasir oleh perempuan, dan kerja bakti pembangunan di wilayah. Seperti itu. Yang ketiga, itu peran remaja dalam organisasi. Remaja mendorong untuk memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam tata dan kepengurusan organisasi. Contohnya, pemilihan ketua organisasi biasa dijabat oleh laki-laki atau perempuan sesuai kemampuan.
Contohnya seperti organisasi Karang Taruna, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan sebagainya. Yang terakhir, itu adalah peran remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Semua remaja mempunyai hak yang sama dalam menentukan keputusannya dalam hal kehidupan kedepannya nanti. Misalnya, menentukan saat menikah, menentukan tempat tinggal, dan menentukan pekerjaan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang peran-peran remaja dalam kesetaraan gender, dan sekian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis Gender Study Inklusi atau GSI. Istilah GSI mungkin hal yang baru bagi sebagian kalangan, tapi bagi aktivis gender dan pengamat yang intens terhadap pendidikan, istilah ini bukanlah barang asing. GSI merupakan konsep pembelajaran yang ditawarkan untuk mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman, dan cara belajar peserta didik yang disebabkan oleh konstruksi sosial pada lingkungan. Tawaran pembelajaran berbasis GSI ini muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, kesenjangan sosial bagi anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, kesenjangan gender dalam pendidikan, serta adanya posisi sosial yang asimetris dengan adanya pihak superior laki-laki atas perempuan. Pembelajaran berbasis GSI sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan sosial budaya, relevan dengan kebutuhan kehidupan, serta tidak bias gender dan bias sosial. Pembelajaran berbasis GSI memiliki beberapa metode. Di antaranya, terciptanya suasana kelas yang menyenangkan semua peserta didik, terciptanya kreativitas yang sama antara peserta didik, selanjutnya terciptanya keaktifan yang sama antar peserta didik, serta semua peserta didik efektif dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Jadi teman-teman, pembelajaran berbasis GSI ini ditujukan dalam rangka untuk meminimalisir kesenjangan gender dalam pendidikan, seperti sering kita masih menemukan buku teks yang bias gender karena sebagian besar buku teks ditulis oleh laki-laki, maka isi, gambar, dan ide mencerminkan stereotipi yang seringkali bias gender. Teman-teman, perlu disadari, kemunculan pembelajaran berbasis GSI ini tidak ala kadarnya muncul begitu saja, namun didasari oleh pemahaman sosial dan keagamaan yang kuat. Sedikitnya, dua hal yang mendasari mengapa harus ada pembelajaran GSI. Pertama, kita telah diciptakan sederajat walaupun berbeda-beda. Apapun jenis kelamin, penampilan, kesehatan, atau kemampuan berfungsi, kita telah diciptakan ke dalam satu masyarakat. Kedua, penting untuk diketahui bahwa sebuah masyarakat normal ditandai oleh keragaman dan keberagaman, bukan oleh keseragaman. Sekian teman-teman, pembahasan tentang pembelajaran berbasis GSI. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari materi tentang gender yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata atau ucap saat kami menyampaikan presentasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.